Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial untuk senantiasa mengajak diri kita masing-masing berpikir, berangkat dari kitab suci yang kita yakini, kepercayaan dan agama yang kita yakini, untuk melembut cerdaskan hati nurani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dialog antara kebudayaan dan peradaban senantiasa menarik. Namun ada yang menyamakan antara budaya dengan peradaban. Pemirsa, jika kita tilik lebih dalam di dalam Al-Quran, mana yang lebih dahulu antara peradaban dengan budaya? Karena umat Islam meyakini Al-Quran, maka peradaban itu lebih dahulu ada ketimbang budaya. Mengapa demikian? Peradaban itu dimulai oleh Allah, diajarkan oleh Allah. Sedangkan budaya itu adalah pengembangan dari cipta rasa karsa manusia. Nah, oleh sebab itu jika ada orang yang mengatakan bahwa betapapun agamanya di suatu wilayah itu baik, maka belum tentu punya peradaban yang baik. Ini adalah kesalahan atau kerancuan dalam berpikir. Kita dudukkan permasalahannya karena apa? Peradaban dengan budaya sumbernya, asalnya berbeda dan pola pengembangannya juga berbeda. Kita awali. Peradaban itu bersumber dari tauhid, mengesahkan Allah, menyaksikan Allah, bersahadat. Alastu birabbik, benarkah aku ini Tuhanmu, katanya Allah. Kemudian manusia, ruh manusia menjawab, qalu bala sayyidan, benar engkau adalah Rabb. Ini adalah pembelajaran pertama sebelum manusia bergaul di tengah masyarakat luas. Jadi peradaban, ya adab itu bertalian dengan akhlak, atau kata lain juga akhlak. Sedangkan budaya, culture, ya, kalau peradaban itu civilization, sedangkan budaya itu adalah culture. Kalau kita pinjam dari bahasa itu. Budaya sepenuhnya itu adalah hasil olah cipta rasa karsa manusia. Sedangkan peradaban diletakkan dasarnya oleh Tuhan. Nah, peradaban berangkat dari keimanan pada Tuhan. Kemudian Tuhan Ar-Rahman membekali manusia pertama, Adam alaihissalam, dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa mendapatinya bahwa ilmu pengetahuan itu dikenalkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, di mana Allah mengajarkan nama seluruh ciptaan Allah kepada Adam. Nah, pembelajaran yang seperti demikian ini dilakukan oleh Allah untuk memberikan bekal kepada Adam dan anak cucu Adam. Sehingga antara iman dan ilmu itu disatukan oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi bagi orang yang beriman, untuk mencapai derajat tinggi, yakni derajat takwa di hadapan Allah, maka tidak ada yang lain
kecuali iman dan ilmu itu menyatu. Karena itu Imam Syafi'i bertutur atau meriwayatkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu kepingin bahagia di dunia, maka bekalilah dirimu dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu kepingin nanti bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kepingin bahagia dunia akhirat, maka dengan ilmu. Nah, jadi tidak ada sekularisme di dalam Islam. Karena itu, kita jangan terprovokasi semata-mata, apalagi berserah seperti kebanyakan para ilmuwan. Ketika menerima pendapat dari orang-orang Barat yang sudah dianggap mapan teorinya, maka serta-merta ilmuwan di negara sedang berkembang menjadi corong, setia tanpa berpikir lebih panjang. Yang saya maksudkan salah satunya adalah tulisan Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Dirilis tahun 2007, tanggal 31 Mei. Nah, kemudian diterjemahkan di Indonesia dengan Perang Peradaban. Nah, dari sini Huntington sebenarnya tertolak teorinya bahwa nanti itu akan terjadi untuk menata kembali dunia itu perang peradaban. Nah, peradaban itu tidak akan berperang. Orang yang beradab itu tidak akan berperang. Karena peradaban didasarkan pada iman, sedangkan yang dimaksudkan Huntington kalau kita baca bukunya, itu adalah budaya. Jadi lebih tepat kalau Huntington itu menulis mestinya The Clash of Culture. Jadi perang antar kebudayaan. Kenapa demikian? Karena budaya itu tidak selalu berdasarkan iman. Budayanya masyarakat Muslim pasti berdasar iman. Budaya masyarakat Kristiani atau Nasrani pasti berdasar pada keimanan Nasrani itu sendiri dan seterusnya. Demikian Buddha, Hindu, Konghucu. Namun peradaban manusia tidak selalu demikian. Buktinya maksud saya budaya manusia tidak demikian. Buktinya ada dulu di zaman kuno persembahan seorang perawan yang cantik untuk para dewa. Itu budaya. Kita masih bisa setidaknya membaca di Jawa Tengah ada budaya ketika kepingin kaya raya, maka harus melakukan senggama 7 malam berturut-turut dan secara bergantian. Artinya antara pasangan satu dengan yang lainnya tidak boleh seseorang itu dengan pasangan yang sama. Ini budaya. Demikian juga di kalangan elit. Ketika korupsi itu merebak di kalangan pemilik kekuasaan, maka itu adalah budaya elit penguasa untuk korupsi, bukan peradaban. Jadi, kalau kita disebut orang yang beradab, maka kita tentu akan menghormati sesama. Menghormati tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, dan agama. Mengapa demikian? Karena setelah keimanan, Allah mengajarkan
ilmu, kemudian Allah mengajarkan peradaban. Di mana itu kita mukminin mukminat khususnya bisa membaca di dalam surah Al-A'raf 11-12, Al-Hijr 31-41, Al-Isra 61-65, Al-Kahf 50-51, Toha 116-117, Shad 74-82. Tentang apa? Hakikatnya adalah tentang peradaban. Di mana peradaban yang pertama itu disebut sujud atau penghormatan. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud menghormat kepada Adam, maka iblis tidak mau bersujud. Ini adalah peradaban pertama, yakni tentang penghormatan. Karena itu, menjadi rusak suatu negara dan bangsa jika negara dan bangsa itu tidak lagi menghormati sesama, tidak lagi menghormati pemimpin. Karena itu, saling menghormati adalah niscaya. Mengapa saling menghormati? Karena supaya masing-masing orang, masing-masing bangsa mengetahui bahwa manusia itu senantiasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Simpel sederhananya, pembicaraan atau monolog kita hari ini, yakni peradaban berasal dari Tuhan dengan 3 pilar atau fondasi utamanya, yakni adalah iman atau tauhid, kemudian yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah peradaban. Sedangkan budaya merupakan cipta karsa rasa manusia. Dan masing-masing cipta, rasa, dan karsa manusia itu berbeda. Karena itu, jangan pernah kita mengangkat budaya tertentu lebih tinggi sembari kita menistakan budaya yang lainnya. Ciri orang beradab adalah menghormati budaya suku bangsa manapun, meski merasa budaya suku bangsanya adalah yang tertinggi. Untuk menjadi yang tinggi, tertinggi, tidak harus menistai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.